mabuk itu lebih mulia daripada ahli bid'ah yang di atas ibadah. Tuh. Tapi bukan pulang dari sini beli AONT, bukan. Awas. Kalau orang Islam dikalahkan, kafir yang dihancurkan muslimnya. Tapi kalau Islam ini yang diserang dengan bid'ah, yang hancur agamanya. Inilah yang membuat para ulama kita lebih takut Islam itu dihancurkan oleh bid'ah daripada orang kafir. Sekarang bid'ah haram apa enggak? Haram, bahkan lebih haram bid'ah dari perbuatan maksiat dalam Islam. Bid'ah adalah dosa nomor 2 setelah syirik. Dosa nomor 2 dalam Islam setelah syirik itu bid'ah. Setelah itu baru maksiat. Adalah daurah yang dilakukan di TV Roja, di masjid ini, semuanya ini adalah bid'ah. Yang ngomong Ibnu Taimiyah loh, bukan saya ya. Jika sudah ini dianggap bid'ah oleh Ibnu Taimiyah, tapi masih dilakukan oleh orang-orang Wahabi, berarti orang Wahabi ini adalah ahli bid'ah. Kalau sudah ahli bid'ah, berarti orang Wahabi juga sama disukai oleh iblis daripada pelaku zina ya. Sama berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nasrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Orang-orang Wahabi menuduh kita aswaja yang ada di Indonesia ini sebagai ahli bid'ah karena kita mengerjakan tahlilan, mengerjakan salaman setelah sholat dan lain-lain. Hal inilah yang oleh mereka dianggap sebagai bid'ah, dan pelakunya yaitu orang-orang aswaja ini dianggap sebagai ahli bid'ah. Bahkan dalam anggapan mereka, kita ini disukai oleh iblis daripada ahli maksiat. Berarti kita itu lebih dosa dari ahli maksiat. Dan kita itu lebih besar dosanya dari orang yang melakukan zina dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini tuduhan mereka terhadap aswaja. Tapi ini sebenarnya karena mereka itu hanya mengaku dan hasil doktrin dari ustadz-ustadz mereka. Ini hanya hasil doktrinnya. Mereka tidak sadar bahwa dirinya sebenarnya juga ahli maksiat, berarti bahwa mereka sebenarnya adalah ahli bid'ah. Mereka tidak sadar. Oke, sekarang begini saja. Anggap aswaja yang melakukan tahlilan ini adalah lebih besar dosanya daripada ahli maksiat. Kenapa? Karena tahlilan tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Oke, begini. Apakah benar orang-orang Wahabi ini benar-benar salaf, benar-benar paling sunnah, paling nyunnah sealam dunia? Mereka tidak melakukan bid'ah. Baik, mari kita sekarang buka-bukaan sekarang. Jangan hanya memandang sebelah mata, hai orang-orang Wahabi. Yang dibid'ahkan selalu amalia orang. Tahlilan, salaman setelah sholat, dzikir setelah sholat, dzikir atau puji-pujian setelahnya adzan menunggu iqomah. Bagaimana kalau bid'ah yang dilakukan ini oleh orang-orang Wahabi sendiri? Contoh, hai orang-orang Wahabi, dengarkan ya. Anda melakukan bid'ah, cuman Anda tidak merasa bahwa Anda ini pelaku bid'ah. Anda mengaku paling nyunnah, padahal bid'ah Anda yang kerjakan, yaitu doa hatmil Quran. Kalau Anda menganggap bahwa majlis tahlilan ini adalah lebih besar dosanya daripada zina, berarti Masjidil Haram itu lebih besar dosanya daripada zina juga. Apa yang dilakukan di Masjidil Haram, bro? Ta'ibah wa nazlatin thaqibah fima فيه الخير في الدنيا والآخرة والقصد في الغنى والفقر ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء yang dilakukan di Masjidil Haram setiap tanggal 29 Ramadan. Syekh Sudais memimpin doa khatmil Quran di dalam sholat lagi. Di dalam sholat lagi ini.
Ini tidak ada dalilnya, tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada contoh dari para sahabat bahwa beliau, Nabi dan para sahabat ini mengerjakan doa hatmil Quran, melakukan doa hatmil Quran di dalam sholatnya. Tidak ada hadisnya. Bahkan Syekh Utsaimin, ulama Anda sendiri, membid'ahkan melakukan doa hatmil Quran di dalam sholat. Berarti Anda menganggap bahwasanya bid'ah yang dilakukan di Masjidil Haram yang dipimpin Syekh Sudais lebih besar dosanya dari perbuatan zina, dari pelaku zina. Jangan hanya aswaja yang kau bid'ahkan, jangan hanya aswaja yang melakukan tahlilan yang kau sebut-sebut sebagai ahli bid'ah. Berarti Syekh Sudais dan orang-orang di Masjidil Haram itu adalah pelaku bid'ah. Berarti Masjidil Haram lebih besar dosanya daripada zina. Anda tidak percaya? Baik, saya buktikan. Ini pendapatnya Syekh Utsaimin dalam fatwa beliau, fatwa Syekh Utsaimin volume 14 halaman 226. Wad du'a'u ba'da khatmil Qur'ani imma ayyakuna ba'da khatmihi fis sholati aw kharijiha wala asla lid du'a'i ba'dal khatmati fis sholati. Doa setelah melaksanakan hatmil Quran terkadang ini dilakukan di dalam sholat, terkadang juga dilakukan di luar sholat. Tetapi jika doa hatmil Quran ini dilakukan di dalam sholat, maka ini wala aslalahu, tidak ada asalnya, tidak ada dalilnya, berarti bid'ah. Ya, jika sudah bid'ah, maka yang dilakukan di Masjidil Haram ini adalah bid'ah. Pelakunya ahli bid'ah yang lebih disukai oleh iblis daripada ahli maksiat, yang lebih besar dosanya daripada dosanya zina menurut si Farhan Abu Huraihan. Ya, silahkan Anda bilang sama Syekh Sudais bahwa Syekh Sudais dosanya lebih besar daripada pelaku zina. Yang kedua, bid'ah yang dilakukan oleh teman-teman Wahabi tapi mereka menganggapnya sebagai sunnah adalah daurah. Apa daurah itu? Pengajian rutin atau kajian rutin. Ini jadwalnya. Mereka melakukan kajian rutin setiap Sabtu, setiap Minggu. Ini adalah bid'ah. Tidak ada contoh dari sahabat, tidak ada contoh dari Rasulullah. Tapi mereka tidak merasa. Mereka merasa bahwa itu adalah sunnah. Baik, siapa yang mengatakan daurah atau kajian rutin itu adalah bid'ah? Itu ulama ente, Ibnu Taimiyah. Silakan buka dalam Al-Mustadrak ala Majmu' Fatawa jilid 3 halaman 134. Buka ya. Kalau orang-orang Wahabi punya kitabnya atau bisa baca, silakan buka. Ini yang bilang bid'ah kajian daurah itu. Wal ijtima'u li sama'il Qur'ani wa tilawatihi aw sama'il ilmi wal hadisi wa nahwi dzalika fa hadhil umuru la yukrahul ijtima'u laha mutlaqan wa la yusannu mutlaqan bal al-mudawamatu 'alaiha bid'atun. Berkumpul mendengarkan pengajian Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran, atau mendengarkan ilmu dari ustadznya, atau mendengarkan hadis dari ustadznya, dan lain-lain sebagainya. Ini kajian-kajian tersebut ini tidak dimakruhkan secara mutlak, tidak disunnahkan secara mutlak, kata Ibnu Taimiyah. Bal al-mudawamatu 'alaiha bid'atun. Tapi jika Anda melakukannya terjadwal sebagaimana ini, seperti ini, setiap Minggu, setiap Ahad ini, setiap Sabtu Anda jadwal seperti ini yang dilakukan di TV Roja, di masjid ini, semuanya ini adalah bid'ah. Yang ngomong Ibnu Taimiyah loh, bukan saya ya. Jika sudah ini dianggap bid'ah oleh Ibnu Taimiyah tapi masih dilakukan oleh orang-orang Wahabi, berarti orang Wahabi ini adalah ahli bid'ah. Kalau sudah ahli bid'ah, berarti orang Wahabi juga sama disukai oleh iblis daripada pelaku zina, ya. Sama berarti. Aswaja tahlilan karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah tahlilan. Oke, aswaja lebih hina, lebih disukai iblis, lebih rendah, lebih berdosa daripada pelaku zina. Sama juga. Anda dan teman-teman Anda dan ustadz-ustadz Anda juga semuanya sama melakukan bid'ah dan sama-sama
dicintai oleh iblis daripada pelaku maksiat, dan Anda dosanya juga lebih besar daripada pelaku zina. Sama ya, satu-satu kita. Jadi jangan sampean ini selalu menuduh orang lain. Salah. Introspeksi diri Anda dulu. Kalau hanya ilmu Anda itu hasil kajian per minggu, itu hasil daurah dari mendengarkan ceramah, mendengarkan hadis dari ustadznya, kemudian Anda sok sudah berlaku paling nyunnah sealam dunia, ya mungkin sedunia animalia ya, sudah menyalahkan orang ini, sudah menyalahkan syekh ini, sudah menyalahkan ulama ini, menganggap orang lain adalah pelaku bid'ah, menganggap orang lain adalah lebih besar dosanya daripada zina. Tapi Anda sendiri dosa di depan mata Anda sendiri, Anda diam. Gimana Anda ini? Terus bid'ah yang ketiga yang Anda lakukan tapi Anda tidak merasa adalah adzan di dalam masjid. Di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, tidak pernah dilakukan adzan di dalam masjid. Bahkan dengan tegas ulama ahli hadis Anda yang bernama Syekh Albani membid'ahkan orang yang adzan di dalam masjid. Tidak percaya? Sudah pernah saya bahas di konten. Baik, saya akan baca lagi ya. Menurut Syekh Albani dalam fatwanya, wa azidukum tambihan, saya sangat memperingatkan Anda, kata Syekh Albani, anna adzanal muadzini fil masjid hadza bid'atun. Adzan yang dilakukan di dalam masjid ini adalah bid'ah. Seharusnya adzan menurut Albani itu wa yambaghi ayyakunal muadzinu ala dhahril masjidi aw fi manaratin. Seharusnya kalau Anda mau adzan itu, ini kata si Albani, jangan di dalam masjid, tapi ala dhahril masjid, di punggung masjid. Apa punggung masjid? Gentengnya masjid, di luar atau naik ke atas menara. Ini yang sunnah dari Rasulullah. Tapi coba cek sekarang di masjid-masjidnya Wahabi itu yang sudah berlabel sunnah, katanya paling sunnah sealam dunia, cek adzannya di mana? Di dalam masjid. Berarti itu kata Albani, ente pelaku bid'ah, ente lebih disukai iblis, ente ini lebih besar dosanya dari pelaku zina, kata Albani. Jangan gugat saya, gugat Albani kalau tidak terima. Baik, ini dulu 3 dulu yang akan saya bahas kebid'ahan Anda. Dan pada konten berikutnya saya akan bahas terus kebid'ahan yang dilakukan oleh orang Wahabi, tapi dirinya tidak merasa, ibarat gajah di pelupuk matanya tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan sangat nampak jelas. Itulah orang Wahabi. Jadi orang lain yang selalu dianggap bid'ah, orang lain yang dituduh sebagai pelaku bid'ah, padahal dirinya sendiri yang melakukan bid'ah, no, tidak kelihatan. Baik, ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan orang-orang Wahabi ini bisa melek ya, bisa melek bahwa dirinya juga adalah pelaku maksiat. Satu-satu kita ya. Berarti kita seri. Anda bilang saya ada ahli bid'ah karena melakukan tahlilan, Anda juga ahli bid'ah karena Anda melakukan daurah. Anda bilang saya ini karena salaman setelah sholat, Anda menyebut saya sebagai ahli bid'ah. Anda juga, imam Anda yang dilakukan di Masjidil Haram bahkan itu adalah bid'ah juga. Dan adzan di dalam masjid, kita sama-sama adzan di dalam masjid, berarti kita sama-sama disukai oleh iblis, kita sama-sama lebih besar dosanya daripada pelaku zina. Baik, wa akhirun mini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.